Selamat pagi Palkomster, ketemu lagi bersama Mbak Sherly di podcast Palkomtek Prabu Muli. Hari ini Mbak Sherly kedatangan tamu spesial di Hari Guru Nasional. Mbak Sherly kedatangan Ibu Diah, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Prabu Muli. Kita sapa dulu yuk. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Sherly dan semuanya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya, baik-baik keadaannya sampai sekarang ini. Semoga Mbak Sherly juga sehat ya keadaannya. Amin, ya. alhamdulillah. Spesial di Hari Guru ini kayaknya Ibu terlihat cantik sekali ya, ingin menghadiri podcast Palkomtek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Diah ini dari SMA Negeri 1 Prabu Muli. Kalau boleh tahu Ibu Diah mengajar atau bagian apa nih Bu di SMA Negeri 1? Kalau saya di SMA Negeri 1 Prabu Muli, guru mengajar mata pelajaran fisika. Oh fisika, Iya. Ibu fisika. Biasanya Ibu fisika ini dikenal galak nggak sih? Killer ya, Killer ya? identik dengan killer gitu ya. Oke, jadi mapel yang saya ajar adalah memang kebanyakan siswa itu menganggapnya bahwa mapel fisika itu adalah mata pelajaran yang paling susah ya, yang paling rumit gitu. Artinya mereka nggak hanya dituntut untuk belajar secara teori, tetapi juga secara operasi hitung gitu. Tapi sebenarnya itu juga tantangan buat saya. Kenapa saya dulu memilih mata pelajaran fisika? Karena saya ingin menciptakan bahwa yang namanya guru fisika itu tidak semuanya terkesan killer gitu atau susah gitu pelajarannya ya. Itu Mbak Sherly. Tapi kalau cara lihat nggak killer kok. Siapa yang bilang Ibu Diah killer? Emang nggak ada yang bilang sih Nggak saya ada killer, tapi ya mungkin nih kayaknya kalau selama pengalaman saya ngajar di SMA 1 gitu, jadi anak-anak mungkin ada yang menganggapnya gini, oh kalau nggak kenal secara mendalam sama Bu Diah pasti nggak tahu Bu Diah tuh gimana gitu. Jadi artinya mereka tuh ibaratnya harus kenal dulu siapa sih gurunya, gimana sih gurunya, karakternya gimana gurunya gitu. Jadi anak-anak artinya saya ibaratnya ada banyak pendekatan lah sama mereka, berkomunikasi sama mereka. Jadi saya tuh ingin menghilangkan kesan bahwa wah guru fisika tuh killer lah, tukang marah lah Iya, ibaratnya. Kalau anak-anak nggak bisa ngitung marah lah gitu. Iya, Jadi betul. saya tuh menghilangkan image yang killer gitu Mbak Sherly. Oke. Ada nggak sih Bu anak-anak yang Ibu ajar ternyata kurang suka sama pelajaran fisika? Gimana Ibu cara menghadapinya? Oke, yang pastinya ada ya Mbak Sherly. Jadi menurut saya sih kalau untuk semua pelajaran mungkin tidak semua anak suka, bukan hanya fisika. Mungkin ada satu pelajaran tertentu yang mereka sukai gitu. Nah, ketika saya menemukan ada siswa yang mungkin kurang suka dengan pelajaran saya, kan kita bisa melihat tuh mengamati ya. Oh, anak ini kayaknya agak kurang suka. Tetap saya melakukan pendekatan dengan mereka. Artinya saya bertanya, coba tadi kalau Ibu menjelaskan materi, misalnya materi tentang fluida ya, kira-kira tadi yang Ibu sampaikan udah paham belum? Nah itu jadi saya tuh nggak hanya mengajar ya Mbak kalau di kelas, tapi juga mengamati bagaimana perilaku siswa, bagaimana keadaan siswa, kondisi siswa di kelas, apakah mereka udah siap atau belum ketika saya mengajar. Nah di situ saya tanya, kira-kira belajar fluida hari ini gimana menurut kalian? Nah, artinya saya banyak berkomunikasi dengan mereka, Mbak Sherly gitu. Oke. Kalau mengajar di SMA Negeri 1 sudah berapa lama Ibu mengajar? Alhamdulillah saya baru 17 tahun Mbak Sherly. 17 17 ya, sweet 17. Iya, sweet 17 alhamdulillah. Saya tuh sebenarnya kemarin itu sebelum di SMA 1 tuh mungkin ada mengajar di sekolah lain ya. Oke. Jadi kebetulan memang saya ditempatkan di sana, ditugaskan di sana, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga tetap masih berada di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Dulu kuliahnya di mana Bu? Kalau boleh di Palembang ya? Ya, kalau saya dulu kuliahnya di Universitas Sriwijaya, ambil program studi pendidikan fisika, Mbak Sherly. Memang fisika ya? Iya, pendidikan fisika FKIP-nya gitu ya. FKIP-nya. Tapi keluarga semua di Prabu Muli ya Bu ya? Iya, keluarga sebenarnya keluarga tuh ada di mana-mana sih, ada di daerah Jawa gitu, kemudian ada di Jakarta, di Palembang juga ada. Tapi kalau untuk orang tua saya emang sudah semuanya ada di Prabu Muli gitu. Oke. Nah, awal cerita kenapa Ibu Diah ini menjadi seorang guru itu keinginan sendiri atau disuruh orang tua? Boleh cerita sedikit?
Oke. Awalnya nih ya, awalnya nih sebenarnya nih kalau dari kecil saya tuh sebenarnya nggak cita-cita jadi guru Mbak Sherly. Jadi saat itu ibaratnya apa ya? Saya melihat, oh kalau jadi guru itu kayaknya harus menghadapi siswa gitu ya. Jadi saya mikir, aku ini kan orangnya agak kurang pedean gitu kan, karena saya merasa bahwa oh saya ini kurang pede lah gitu. Tapi seiring dengan waktu saya melihat kebetulan nih kakak saya yang juga mengambil jurusan pendidikan guru ya, dia ambil jurusan matematika. Nah itu mbak saya tuh memang bener-bener dia cita-citanya mau jadi guru saat itu. Terus saya bilang gini, Mbak kira-kira enak gak sih jadi guru? Ya enak lah, kita enak kerjanya, ibaratnya kita setiap hari kita disapa oleh siswa, hai ibu selamat pagi, artinya siswa itu mengingat kita setiap hari sampai kapanpun. Jadi saya mikirnya gini, oh iya ya, kayaknya jadi guru tuh enak gitu ya, kayaknya menarik. Nah Itu pas akhirnya, kapan tuh? SMA? iya pas udah SMA Pas udah tuh, SMA. ya saya kan mikir, aduh aku ini Mikir mau kuliah, kuliahnya jurusan kuliahnya di apa? mana sih? Kok Iya, belum iya. belum terbayang gitu ya Iya. Mbak Sherly. Aku ini pengennya kuliah di mana sih? Kayaknya untuk semua apa ya, semua jurusan, entah semua program studi itu saya merasa bahwa saya tuh pengen ngejalaninnya, entah apa saya nanti lulus di mana, entah di teknik atau di mana kan. Akhirnya saya bilang sama mbak saya, Mbak kayaknya aku ambil guru juga kayaknya ya. Oh alhamdulillah, beliau sangat mensupport gitu. Sekarang mbak saya tuh ngajar di SMA Negeri 3. Ya oke. Jadi beliau gini bilang, udah ambil aja fisika. Loh kok fisika sih mbak? Jadi fisika tuh kan susah ya. Biasa kan kita di mindset kita kan fisika kan susah pelajarannya ya. Gak apa-apa karena saat itu kan memang untuk apa ya, peminat fisika saat itu memang sangat sedikit sekali Mbak Sherly. Di tahun 98 itu memang untuk jumlah mahasiswa fisika sedikit saat itu. Artinya saya mikirnya gini, oh kalau saingan saya itu sedikit, biasanya nih kan tujuan kita kan cita-citanya kerja nih, udah kuliah kerja kan. Betul. Tujuannya kayaknya aku cepet deh jadi PNS. Nah itu mikirnya langsung Peluangnya lebih bagus ya. Langsung mikirnya gitu Mbak Sherly. Jadi kayaknya karena saingan aku sedikit ini, aku mudah deh jadi PNS gitu. Langsung mungkin itu salah satu doa juga mungkin ya. Ya Allah semoga ini yang terbaik aku ambil, aku milih jurusan fisika. Serumit apapun, ibaratnya sesusah apapun aku ambil gitu, aku jalani gitu. Jadi akhirnya sudah disupport sama mbak saya. Orang tua juga kalau orang tua kan ngikut aja mbak, asalkan memang anaknya bener-bener mau kuliah, masih sekolah gitu kan. Orang tua mah biayain aja ya. Iya, secara perempuan tuh kan memang harus bisa menghasilkan sendiri. Itu prinsip saya dari dulu Mbak Sherly. Dari kecil saya juga mikir gini, aku nanti pengen jadi orang kaya, aku pengen dapat pekerjaan, dapat uang gitu kan. Jadi sampai sekarang pun saya tekankan juga kepada anak-anak saya. Anak perempuan tuh harus punya skill, harus bisa menghasilkan gitu. Jadi akhirnya saya memilih jurusan program studi pendidikan fisika. Dan saya juga udah mulai dari situ mulai tergerak lah. Oh berarti inilah mungkin jalanku untuk bisa menjadi seorang guru gitu. Itu ceritanya Mbak Sherly. Jadi ada ada peran Mbak Ibu Iya, peran kakak saya gitu. Karena dia juga memotivasi saya. Pokoknya saya dukung deh kalau kamu pilih guru gitu. Jadi saya termotivasi banget. Nah setelah Ibu dia menjalani sebagai seorang guru, nggak terasa udah 17 tahun kira-kira. Apakah Ibu dia merasa salah pilih atau senang? Gimana tanggapan Ibu? Oke. Kalau mikirnya salah pilih, yang jelas saya nggak mikir sampai ke situ ya Mbak Sherly. Karena ketika saya sudah mengikrarkan, oh berarti inilah mungkin jalanku, insya Allah ini jalanku. Jadi saya yakin aja Mbak Sherly, aku nggak salah pilih deh. Pokoknya aku tetap jalani itu. Artinya apapun itu tetap kita ikhtiar sama Allah ya saat itu. Ya Allah mungkin ini jalanku. Setelah saya mengalami sekarang, alhamdulillah inilah jalanku. Artinya aku bertemu dengan anak-anak yang ada di Prabu Muli ini, terutama anak-anak semansa Prabu Muli. Jadi di situ aku juga berpikir alhamdulillah inilah jalan yang aku pilih. Mungkin Allah juga memudahkan langkah saya gitu selama berada di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Saya tuh senang banget loh Mbak Sherly ketemu anak-anak nih. Setiap pagi, itulah ibaratnya kelebihan seorang guru itu, setiap pagi kita masuk anak-anak menyapa. Padahal kalau di rumah atau mungkin di lingkungan belum tentu kita disapa orang gitu kan. Ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah,
baru kita masuk di gerbang, anak-anak bilang Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Ibu. Nah, yang seperti itu luar biasanya saya tuh bahagia. Menjadi semangat tersendiri. Iya, ya? jadi saya mikir saya nggak pernah salah pilih untuk menjadi seorang guru gitu. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai dengan hari Alhamdulillah, ini, Ibu. iya. Dulu awal-awal setelah lulus sekolah mendapatkan tugas mengajar di mana Ibu sebelum di SMA Negeri 1? Ya, jadi saya itu sempat ya Mbak Sherly mengajar di SMA Muhammadiyah Prabu Muli. Saat itu kan saya baru lulus dari perkuliahan, sudah sidang, udah wisuda, 2 bulan ke depan saya tuh diajak oleh, ya lagi-lagi mbak saya sih sebenarnya ini. Jadi beliau tuh terima kasih banget ya Mbak Santi. Beliau itu begitu memotivasi saya gitu. Jadi dia mengajak saya, katanya, Dek itu ada SMA Muhammadiyah Prabu Muli, sepertinya mereka itu kekurangan guru fisika. Jadi coba kamu datang deh ke situ buat CV lamaran gitu kan. Akhirnya saya, oh iya ya, di mana sih tempatnya? Agak dalam kan, masuk ke deket SMP 2 tuh Mbak Sherly ya. Jadi enggak apa-apa, KG Mbak anter gitu, nanti Mbak anter. Oke, akhirnya saya diantar sama Mbak saya tadi. Ya, saya masuk situ ketemu langsung sama kepala sekolahnya, langsung sama Ibu Muji saat itu ya. Akhirnya Bu Muji bilang gini, sebelumnya sudah ada pengalaman mengajar belum? Beliau nanya gitu kan. Nah, saya tuh baru tamat Bu Muji, baru 2 bulan tamat kan. Saya baru tamat Bu Muji. Tapi saya tuh kepengen loh cari pengalaman belajar. Polos saya jawabnya gitu kan. Ya kalau memang diizinkan saya bergabung di sini Bu, ya saya mau sih ngajar di sini. Oke, kata Bu Muji. Tapi kalau seandainya nanti ibaratnya belum ada peluang, jangan kecewa ya, kata Bu Muji. Oh iya nggak apa-apa sih Bu, dicoba dulu. Akhirnya 1 minggu sudah dari itu Tes dulu saya nih. enggak dites. Enggak dites. Saya langsung mendapat berita dari mbak saya tadi. Kan saya posisinya lagi di Palembang tuh Mbak Sherly, udah wisuda kan ngurusin segala macam. Akhirnya saya ditelepon, Dek coba kamu ke Prabu Muli gitu. Kenapa Mbak? Kayaknya dapat panggilan tuh dari SMA Muhammadiyah. Aduh Mbak, rasanya ya gimana ya? Alhamdulillah, Masya Allah ya Allah. Ibaratnya saya itu kayak dapat apa gitu ya. Jadi ya sudah, ayo cepet-cepet. Akhirnya saya ke Prabu Muli gitu, nemu Ibu Muji. Udah, kata Bu Muji, coba Ibu kasih, dia bilangnya gini, nggak langsung nerima. Ibu lihat dulu ya proses kamu selama 1 minggu ke depan. Oh siap Bu. Jadi ibaratnya memang bener-bener saya tuh tertantang banget Mbak Sherly. Baru lulus itu sudah mulai belajar untuk menjadi seorang guru gitu. Dan langsung ngajar SMA pula. Iya, ngajar SMA. Untung saja saya tuh baru ditawari ngajar kelas 1 waktu itu Bu, Mbak. Karena kelas 3 kan yang guru yang udah ada di situ. Jadi ada 1 orang guru yang di situ. Tapi dia udah senior kan. Tapi kalau saya lihat latar belakang pendidikannya kemarin memang bukan dari fisika, tapi beliau itu yang biasa memang ngajar mapel fisika. Akhirnya saya ya mulai mengajar di SMA itu. Alhamdulillah ya lancar aja sih dengan anak-anak kan, karena saya juga orangnya nggak yang tertutup Mbak Sherly. Saya kan welcome sama anak-anak. Biasa ya, sebelumnya itu ya memang saya pernah ngajar bimbel juga ya Mbak Sherly. Di sini pernah ada dulu di Prabu Muli ini bimbel Sistek ya, kemudian bimbel Gatra. Nah itu pernah juga. Udah nggak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi, iya. Jadi saya pernah mengajar anak SD, SMP itu udah juga waktu di bimbel. Jadi ibaratnya sebelum mengajar di sekolah nian di SMA itu saya pernah pengalaman mengajar di bimbel. Itu cerita saya. Lanjut setelah itu saya ikut tes. Ya saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Oh, jadi yang kedua tempat ini Bu ya, SMA. Iya, jadi sempat cuma hanya 1 semester loh Mbak Sherly saya di SMA Muhammadiyah itu hanya 6 bulan. Nah, saya ikut tes guru honor waktu itu, guru bantu ya namanya. Nah, alhamdulillah saya lulus dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Prabu Muli gitu. Jadi ya kepala sekolah juga tinggal menyerahkan kepada saya apakah saya mau fokus di SMA 1 atau di SMA Muhammadiyah. Karena saya memang udah diterima di SMA 1, takutnya nanti kita kan mau dilihat kinerjanya ya Mbak ya, karena kita baru di situ. Akhirnya saya memutuskan, mohon maaf Bu Muji, kayaknya saya mau fokus di SMA 1 aja deh, karena mungkin dari situlah kinerja saya akan full dinilai gitu. Betul. Iya. Ku awali dengan bismillah, ku akhiri dengan Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Nah, selama 17 tahun Ibu Dia menjadi seorang guru, kira-kira suka duka menjadi seorang guru itu apa Ibu? Sukanya apa, dukanya apa? Suka dulu ya, suka berarti dulu, ya. Ya. Oke, kalau suka sebenarnya
suka itu bisa kita dari sudut pandang saya gitu ya. Saya tuh emang seneng sekali yang namanya berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Jadi eh, saya tuh melihat bahwa siswa saya di SMA Negeri 1 itu adalah anak-anak yang beragam karakternya gitu ya, beragam kompetensinya. Jadi saya itu suka dengan tantangan, Mbak Sherly. Jadi tantangan saya adalah gimana sih saya ini bisa membuat siswa saya ini paham dengan apa yang saya sampaikan gitu loh. Apalagi materi fisika tuh nggak hanya teori, tetapi juga ada perhitungannya gitu. Jadi saya benar-benar menyukai tantangan bahwa saya bisa menjadi guru yang mereka rindukan gitu, yang mereka mereka maksud dalam rindukan begini, Bu Dia mana ya, kok nggak masuk sih, nah gitu. Jadi selama 17 tahun tuh ya sukanya saya tuh setiap hari ketemu mereka gitu. Alhamdulillah ya Allah, aku masih ketemu dengan mereka. Artinya mereka juga komunikasinya bagus dengan saya kan Mbak Sherly, walaupun saya itu sebenarnya di sekolah itu salah satu guru yang ditakuti mungkin ya. Kalau yang ditakuti oleh apa? Oleh siswa. Kalau mereka nggak pakai dasi gitu ya, rambutnya panjang gitu ya Mbak Sherly. Nah itu jadi sukanya saya di sana itu karena saya sangat menyukai tantangan untuk menjadi seorang guru fisika yang bisa dalam artian bukan diidolakan yang Mbak Sherly, artinya diingat oleh siswa lah. Iya, diingat oleh mereka, dikenang oleh mereka gitu. Jadi saya juga senang melihat karakter yang ada pada mereka. Mereka tuh unik-unik sebenarnya Mbak Sherly. Anak SMA tuh unik loh. Umur boleh mereka ibaratnya seperti sudah umur remaja, tetapi kadang ya perilakunya masih seperti anak-anak gitu. Artinya ya itu suka ibaratnya pengalaman saya yang ada di SMA 1. Artinya saya tuh nggak pernah merasa lelah loh Mbak Sherly menghadapi siswa yang memang memiliki keberagaman gitu, baik dari karakter mereka, kompetensi mereka. Ya saya suka sekali tantangan yang seperti itu. Terutama lagi kita bekerja di pekerjaan yang kita cintai ya Bu ya. Iya, alhamdulillah saya sangat mencintai peran saya, pekerjaan saya, profesi saya sebagai guru gitu. Hidup guru Indonesia. Hidup. Kalau dukanya? Bicara tentang duka banyak Mbak Sherly ya. Ya namanya kita hidup ya. Namanya hidup pasti ada dinamika lah. Jadi artinya nggak semua yang kita inginkan itu sesuai tercapai gitu ya. Dukanya waktu saya baru menjadi dipercaya tuh, misalnya diamanahkan mendapatkan tugas tambahan tuh Mbak Sherly. Nah, pastikan yang di atas saya tuh banyak gitu ya. Jadi mereka tuh bilangnya mungkin tanggapan. Jadi mereka tuh tanggapannya gini. Kira-kira saya ini mampu nggak sih melaksanakan tugas saya gitu ya. Jadi itu merupakan sebenarnya motivasi buat saya juga Mbak Sherly. Artinya saya nggak boleh pantang menyerah gitu. Apa yang diamanahkan oleh pimpinan ya tetap harus saya laksanakan gitu. Jadi terkadang ada juga yang mungkin baik dari rekan sejawat, mungkin dari siswa juga ya. Kadang tidak seide dengan kita gitu, tidak sepemikiran dengan kita. Misal kita membuat sebuah program atau apa, mereka anak-anak kadang mikirnya gini, Ibu kok ini kan kegiatannya sulit banget Bu, Ibu kayaknya ini kami susah Bu untuk beradaptasi dengan perubahan yang seperti ini. Nah mungkin di situ saya tuh pertama mikirnya, kok aku sakit hati ya dengar mereka ngomong kayak gitu ya. Iya, dukanya aku begitu. Tapi ya saya telusuri lagi sih. Mungkin program yang saya buat itu harus direvisi lagi. Apakah sesuai dengan kondisi siswa atau mungkin tidak sesuai gitu. Jadi siswa banyaklah ngeluhnya gitu Mbak Sherly. Itu jadi dukanya ketika saya ibaratnya akan mengerjakan sesuatu atau kegiatan, ya mungkin ada yang tidak seide dengan saya gitu. Tapi saya tetap bijak menghadapinya ya Mbak Sherly. Karena saya pikir gini, nggak semua orang itu sesuai dengan keinginan kita loh. Jadi artinya apa yang mereka sarankan, apa yang mereka kritisi gitu, jadi harus memang benar-benar kita terima dengan lapang dada. Awalnya sih memang nggak nerima sih, kesel ya, marah ya.
kok aku diginiin sih? Tapi sudahnya kita ibaratnya refleksi diri lah, ya Saring koreksi lagi, diri ya. ya. Jadi kalau jujur saya sebagai seorang guru juga sering-sering melakukan refleksi diri loh Mbak Sherly. Kadang mikirnya gini, itu orang kenapa sih kok agak kurang mendukung ya pekerjaan saya gitu. Artinya saya koreksi diri, mungkin saya terlalu berlebihan atau gimana gitu. Jadi itu dukanya Mbak Sherly. Oke, itu versi Iya. Budia ya. Iya, dukanya begitu kalau nggak ada yang sepemikiran atau gimana. Ya itu. Jadi dukanya jadi guru tuh sebenarnya ya memang namanya seorang guru nggak boleh sebenarnya sakit hati sama siswa ya. Saya nggak pernah sakit hati sama siswa loh. Catat ya siswa saya. Mana SMA 1 nonton gak nih? Iya. Jadi gitu deh. Namanya anak-anak ya memang kita sebagai guru harus apa ya? Kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, saya ceritakan sedikit ya Mbak Sherly, ini tentang pendidikan. Jadi dia menyatakan begini, seorang guru itu terhadap siswanya harus dengan sistem among, artinya kita itu menuntun tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodrat mereka gitu. Artinya ketika saya mengajarkan operasi hitung, entah itu perkalian, pembagian, tidak semua siswa Mbak Sherly langsung bisa paham gitu. Mungkin ada beberapa operasi hitung yang tidak mereka dapatkan selama di SD atau di SMP gitu. Bukan tidak didapatkan, tetapi kurang dimengerti gitu. Nah disitulah yang kami sebagai guru ini yang memang benar-benar harus menuntun tumbuh kembang mereka tadi. Sampai di mana mereka paham, sampai di mana mereka tidak paham gitu. Nah itu jadi tuntutan Ki Hajar Dewantara terhadap guru ya harus punya apa ya sistem among menuntun gitu. Itu ceritanya sedikit. Kalau diceritain semuanya panjang ya Bu ya, panjang, itu sedikit-sedikit aja, iya. poin-poin sedikit-sedikitnya aja. Nah tadi di awal cerita saya simak sih Ibu sering ngomong bahwasanya Ibu ini suka berinteraksi dengan anak-anak, Iya. suka menghadapi anak-anak, bertemu dan disapa oleh anak-anak. Berarti Ibu ada menumbuhkan rasa sayang sebagai menganggap mereka sebagai anak sendiri Bu ya. Iya betul sekali Mbak Sherly. Mungkin ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwasanya kalau di sekolah orang tua kalian itu guru. Oke. Benar nggak menurut Iya. Ibu? Jadi begini, konsep bahwa kami ini adalah orang tua mereka di sekolah. Saya mendukung yang seperti itu Mbak Sherly, karena apa? Tumbuh kembang anak itu tadi, ya tumbuh kembang mereka itu didasarkan pada 3 pilar sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah keluarga. Artinya ketika mereka berada di posisi di rumah, itu keluarga punya peranan penting, terutama orang tua. Ya, jadi gimana komunikasi mereka dengan anak. Jadi orang tua benar-benar punya peranan yang penting. Kemudian yang kedua itu adalah guru. Nah, guru ini merupakan orang tua bagi siswa selama di sekolah. Artinya selama mereka ada di sekolah, ya mereka memang tanggung jawab guru gitu. Apapun itu, pekerjaan mereka apa, kegiatan apa gitu. Jadi memang benar-benar guru menjadi fasilitator dalam tumbuh kembangnya siswa selama di sekolah. Dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi bagaimana siswa tadi bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu bisa berbaur, bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana pergaulan mereka di luar sekolah, di luar rumah. Nah jadi bahwa memang untuk guru sebagai orang tua siswa di sekolah itu memang kami dituntut seperti itu Mbak Sherly. Artinya kita bisa terbuka dengan anak. Apalagi kalau anak yang bermasalah gitu. Kita terbuka dengan mereka. Ada apa sih? Kok kamu begini sih? Kan artinya ada alasan lah. Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka suka membuli gitu kan? Atau mereka gak mau ngerjain tugas. Artinya ada sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Dan guru harus tahu itu. Jadi bukan hanya guru mengajar materi sekian. Benar. Jadi tanggung jawabnya besar ya Bu. Iya, itulah tadi. Kalau bisa ya ibaratnya lebih dari orang tua lah. Jadi ibaratnya apa ya, tidak hanya sekedar kami ini datang ke kelas kemudian menyampaikan materi, tetapi ada juga pendekatan. Betul. Supaya nanti mereka apa? Mereka nyaman di sekolah Mbak Sherly. Itu kuncinya. Biar mereka nyaman, mereka ibaratnya merasa bahwa ada yang sayang sama kita kalau di sekolah ini. Betul. Nah itu. Jadi kita seorang guru juga harus menguasai emosional siswa. Benar sekali.
meluruskan akhlak mereka, Iya, benar. mengajarkan yang tidak benar menjadi Mengajarkan, benar. iya. Jadi PR-nya sangat besar ya Bu ya, selain mengajar mungkin Sangat besar sekali, membentuk karakter membentuk terutama. karakter. Karena karakter anak kan sebenarnya kan dari lahir tuh udah seperti itu ya. Tinggal tergantung kita aja yang menunjukkan arah yang benar ke mereka gitu. Oke. Nah, selama Ibu mengajar, Ibu pernah tersulut emosi pada saat mengajar nggak sih Bu? Emosi ya. Emosi. Oke. Salah satu kelemahan saya itu Mbak Sherly. Jadi dukanya saya juga begitu ya. Ketika mungkin seiring dengan pertumbuhan usia mungkin ya. Ketika saya berumur di bawah 30, ketika saya baru jadi guru ya jelas Masih sampai- muda-muda nih, masih iya, muda. sampai di batasan umur 30-an ke atas itu masih saya belum belum bisa ibaratnya mengontrol emosi saat itu. Tetapi saya tetap, walaupun saya emosi, saya tetap dalam batasan Mbak Sherly. Artinya saya nggak yang ada unsur menghina atau mungkin menjudge mereka gitu, nggak seperti itu. Emosi itu biasa, misalnya, jangan ribut ya, ibu mau ngomong, gantian kita ngomong gitu. Takut mereka dari melihat wajah saya aja mereka udah takut gitu ya. Ya ada Bu dia tuh bunyi sepatunya taktuk udahlah keduluan takut dia gitu ya. Jadi yang namanya emosi pasti kita perlu sekali ya untuk mengontrol bagaimana emosi kita gitu. Karena kita ini sebagai guru juga contoh buat siswa ya. Jadi kalau siswa lihat ibu itu emosian ya, artinya nggak jadi contoh. Sudahlah ibu itu gayanya emosian be. Tapi kalau kita emosian, kira-kira kita boleh nggak ya gitu. Jadi memang emosi itu ada, kadang ada ya Mbak Sherly, nggak menutup kemungkinan setiap guru itu juga pasti ada emosinya gitu. Melihat kelas yang tidak kondusif, melihat siswa yang bandel ya. Ya kemudian kondisi kelas juga mungkin dalam keadaan cuaca yang panas ya, tambah naik emosinya nanti. Tapi Bu, kalau kita bahas sedikit, agak keluar sedikit ini Bu ya, Ya. Sherly sering lihat di sosmed. Kalau kita lihat perbedaan zaman dulu versus zaman sekarang. Ya. Kalau zaman sekarang ini kan dalam tanda kutip banyak orang tua yang gimana ya, kurang, caranya beda, Oke. sedikit-sedikit mungkin kok anak aku diginiin, anak aku Oke. diginiin. Terakhir berita yang pernah saya lihat di salah satu media sosial itu ada anak yang enggak hafal terus dimarahin, terus orang tuanya enggak terima, itu Protes gimana? gitu Ibu ya? protes, Ibu Oke. gimana sih menanggapi orang tua yang sudut pandangnya begitu? Oke, sebelum saya berkomentar, saya jadi ingat dulu ya, masih di zaman saya tuh Mbak Sherly. Ketika kami ngaji gitu ya, mengaji gitu, baca Al-Quran. Guru ngaji saya itu termasuk kejam. Jadi dia udah siap tuh, rotan yang panjang gitu. Ketika kami masuk dia bilang gini, anak-anak kalian tahu ini apa? Rotan Pak Ustadz. Ya itu untuk apa? Ya kami nggak tahu untuk apa. Belum kan namanya anak-anak polos tuh. Iya. Siapa yang nggak hafal huruf hijaiyah ya nanti tangannya Ustadz pukul pakai rotan. Itu jelas banget dia ngomong pukul gitu. Kami yang anak kecil tuh saling lihat kan. Takut. Yo, tapi saat itu beliau itu setelah mengatakan kalimat nanti Ustadz pukul siapa yang nggak hafal. Cara dia mengajarkan membuat kami termotivasi. Yuk kita belajar yuk. Ayo belajar. Jadi kami nggak takut lagi. Artinya sudah dia ngomong pukul, dia langsung dengan kami. Ayo coba ini hafal ini. Nah cara dia mengajarkan nggak pakai emosi gitu kan zaman dulu. Sehingga kami saat itu memang benar-benar termotivasi. Ternyata enak ya belajar sama Ustadz ini gitu. Jadi ada yang nggak hafal, maju nggak hafal, dipukul Mbak, dipukul. Teman saya tuh anak cowok ya, karena dia kan main terus kan sambil ngaji, itu biasa anak-anak main di masjid gitu ya. Nggak bisa, Bu dipukul. Saat itu dia nggak nangis. Nah udah yang cewek nangis gitu ya. Pukul. Oke. Apa rasanya katanya dipukul? Nggak lemah Ustadz. Waktu itu kan kami bilang nggak enak Ustadz. Jadi nah besok kalian harus hafal huruf hijaiyah. Ya Ustadz, akhirnya kami hafal kalau. Pas balik kami cerita. Kamu ngadu gak sama orang tua dipukul? Iya aku ngadu. Terus gimana kata orang tua kamu? Malah dimarahin aku. Iya. Bukan dibela. Nah lain kali harus hafal, dengerin apa yang Ustadz ajarkan gitu. Iya. Malah dimarah. Jadi saat itu kita nggak berani untuk ngadu ke orang tua ya saat itu. Takut karena kita tambah kena marah. Iya tambah kena marah. Itu zaman dulu ya. Zaman Karena dulu. memang orang tua dengan zaman dulu dengan sekarang ya memang tidak
kita pungkiri ya, mungkin cara pemikirannya juga berbeda gitu, mindsetnya berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Nah, jadi mungkin di sini saya sebagai seorang guru juga sebagai orang tua, ada baiknya seandainya anak kita itu dihukum oleh sekolah, kita pelajari dulu ya. Mungkin ini saya sebagai orang tua bukan sebagai guru. Kita pelajari dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak kita tuh nggak bisa mengikuti pelajaran itu sampai kena hukuman gitu. Nah, jadi sebagai orang tua juga kita harus sering-sering berkomunikasi lah. Kita tanyakan, kenapa kok bisa sampai terjadi begini gitu. Jangan langsung kita mikirnya pendek gitu. Oh, langsung kita, ya mungkin ada tindakan yang langsung kita lakukan gitu ya, saya nggak sebutkan gitu. Jadi kemudian sebagai seorang guru juga, saya mikirnya gini, seorang guru itu harusnya memang tidak langsung memberikan hukuman gitu. Karena sekarang ini juga para guru itu dilatih Mbak Sherly, bahwa perlakuan kita terhadap anak-anak itu bukan hukuman, tetapi sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu disepakati bersama anak-anak gitu. Jadi seandainya anak itu nggak hafal nih kali-kalian 5, kita tanya sama mereka, kalau kamu nggak hafal, kira-kira apa sih yang harus ibu lakukan sama kamu? Nah, nanti mereka jawab dewe, biarlah bu, aku berdiri di dekat pintu sambil aku menghafal. Nah, dia sendiri yang menghukum dirinya gitu. Nah, jadi artinya untuk sekarang ini semua guru itu sudah dirubah mindsetnya, tidak boleh ada yang namanya hukuman. Itu di kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka. Tidak boleh ada yang namanya hukuman, tetapi sebuah konsekuensi, dan konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa gitu. Nah, jadi mungkin tanggapan saya, orang tua mungkin bisa dikatakan bahwa mereka tuh mungkin terlalu protek sama anaknya, sehingga mereka tuh nggak terima anaknya dihukum seperti itu. Ada baiknya sebagai orang tua juga silakan dikomunikasikan dengan sekolah ya. Harus berinteraksi lah dengan sekolah terkait dengan kegiatan anak kita sehari-hari di sekolah gitu. Jadi tidak hanya, sebenarnya bukan hanya guru perannya di situ ya untuk terhadap tumbuh kembang anak, tapi juga peran orang tua gitu. Oke, mantap, luar biasa sekali. Mungkin karena zaman sekarang sudah berubah, jadi semuanya juga diubah ya Ibu ya. Mindsetnya, pemikirannya juga sudah mulai berubah gitu loh orang tua gitu. Menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kami juga sebagai guru sekarang juga berhati-hati loh Mbak Sherly, artinya jangan sampai nanti siswa merasa bahwa dengan tindakan kami sedikit saja, hal yang terkecil saja itu bisa dikategorikan sebagai pembulian. Itu takutnya begitu kan. Kita menjudge mereka, mendiskriminasi mereka gitu. Artinya takutnya nanti sudah mengarah ke pembulian gitu. Oke. Nah, kalau membahas tentang cara Ibu Diah mendidik anak di rumah, apakah Ibu samakan dengan cara Ibu mendidik anak di sekolah? Oh ya, saya juga punya anak soalnya ya. Jadi gini Mbak Sherly, saya itu memberikan kebebasan penuh kepada anak saya. Misalnya nih, terutama dalam pemilihan minat gitu. Mereka tuh pengennya mau sekolahnya di mana gitu. Mau minatnya di bidang apa gitu. Saya berikan kebebasan sama mereka. Karena saya berfokus tadi bahwa anak saya itu walaupun mereka bersaudara, tapi pasti mereka beda karakter gitu. Kompetensinya juga berbeda. Mungkin salah satu di antara anak saya ada yang memang dari segi akademik dia bagus, mungkin yang satunya mungkin non akademik yang dia bagus gitu. Jadi saya tetap saya tanya mereka, sebenarnya kalian ini maunya kepengennya seperti apa? Itu kita sebagai orang tua begitu Mbak Sherly harus tahu ya, kebutuhan belajar anak tuh yang seperti apa. Mereka kepengennya yang bagaimana gitu. Termasuk juga kalau seandainya Bunda, aku pengennya les di sini, aku pengen sekolah di sini. Nah, saya bebaskan mereka. Tapi dalam artian saya tetap pantau. Kalau mereka sudah di luar jalur, saya sama seperti di sekolah saya. Kalau mereka nggak mematuhi peraturan, ya tetap kita tegur gitu. Artinya sebenarnya saya di rumah sebagai orang tua dengan sebagai guru di sekolah juga sama ya, perlakuannya sama. Jadi apapun itu kodrat mereka tetap kita harus menyesuaikan sebagai orang tua dan sebagai guru. Kodratnya seperti apa anak kita? Mereka kepengennya gimana gitu. Jadi tetap sama, saya sebagai orang tua di rumah, kemudian sebagai guru juga di sekolah, tetap kita mengarahkan kepada anak tuh jangan sampai keluar jalur gitu. Tetap kita pantau gitu.
Oke. Seperti itu. Jadi sama ya Mbak Sherly, Sama nggak ya, beda luar loh saya. biasa. Tapi istimewa sekali Ibu Dia ini tidak memaksakan keinginan Ibu terhadap Tidak, mereka. Jadi iya, mereka pilih mereka menjalankan apa yang mereka suka. iya, apa yang mereka suka dan mereka mampu. Itu. Karena kalau kita menentukan belum tentu mereka suka ya Bu ya. Iya, artinya kalau kita menentukan, kita terlalu egois, Mbak Sherly. Kan dulu seperti itu mungkin ya, Iya. pemikiran atau filosofi seorang pendidik ya begitu. Semuanya diambil alih oleh guru. Ibaratnya teacher center gitu. Sekarang ini student center gitu pembelajarannya. Jadi kalau dulu kan pembelajaran itu didominasi oleh guru gitu. Jadi guru yang mengatur, jadi guru yang egois lah, yang punya punya program. Oh, anak-anak harus ini, harus begini. Nah, untuk sekarang ini sistem pembelajarannya di kurikulum Merdeka terutama ya, khususnya Mbak Sherly, tidak seperti itu. Artinya guru dan siswa itu berkolaborasi. Jadi tidak kita yang ibaratnya hanya guru saja yang mendominasi di pembelajaran itu, tidak. Kita juga perlu bertanya. Artinya kita tuh menanyakan apa sih yang menjadi kebutuhan belajar kalian gitu. Artinya itu kita mendata kebutuhan belajar siswa gitu. Kan kadang kita lihatnya, oh anak ini kalau kita kasih tayangan video, konten video terkait dengan materi kita Mbak Sherly, luar biasa, mereka kepengen lagi. Ibu cari lagi dong videonya. Nah, daripada mereka hanya mendengarkan gurunya yang ceramah gitu ya, ini misalnya pengertian fluida adalah ini, pengertian gerak lurus, terfokus pada buku teks, mereka bosen. Makanya mereka kurang suka dengan pelajaran itu. Itu loh sebenarnya Mbak Sherly. Jadi jangan hanya sekedar ibaratnya hanya guru saja gitu dominasinya, tapi juga siswa diajak berkolaborasi gitu. Karena kan ada juga beberapa orang tua yang bisa dibilang egois. Nah, nanti kamu harus jadi polisi. Jadi terlalu diarahkan, kamu sekolah di sini, ambil Iya. ini gitu. Padahal mah aku nggak mau jadi polisi, mau jadi dokter. Banyak sekali terjadi Iya. dengan lingkungan kami, yaitu ya mungkin salah satunya anak-anak ya begitu. Mereka itu sebenarnya kepengen didengar. Nah, dengarkan dulu wahai mami, papi, ayah, bunda gitu ya. Dengarkan dulu apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Karena kalau kita, maaf nih, saya juga sebagai orang tua, kalau kita terlalu egois, ya egoisnya artinya kita memaksakan kehendak, kamu harus jadi ini, harus jadi ini. Kan yang menjalani kan anak-anak kita. Nah, apakah nanti mereka nyaman selama mereka menjalani itu prosesnya? Nah, jadi biarlah ya, saya sarankan kepada Bapak Ibu ya, biarkanlah anak kita berkembang sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kemampuan mereka. Iya, jangan sampai kita paksakan gitu. Karena sesuatu yang dipaksakan tuh biasanya hasilnya kurang baik ya, seperti itu Mbak Sherly. Betul. Atau kalaupun kita mau kasih masukan, itu judulnya hanya sekedar saran ya. Nah, Iya, kamu nih kayaknya oke. Ya, bakat kamu nih ke sini. Gitu tinggal kita kan. mengarahkan Iya. saja. Nah, mengarahkan yang baik. Oh, berarti kalau kamu misalnya mau milih seni nih, misalnya kamu mau pilih apa? Desainer gitu. Oh, kamu suka gambar? Ya, saya suka gambar. Gambarannya bagus ya. Suka mendesain-desain model baju gitu atau model apa gitu. Ya udah, kalau emang kamu sudah seneng banget tuh gambar, diteruskan aja nanti kuliahnya di bagian desainer gitu. Ya. Anak bilang, boleh bunda. Ya kan kamu yang kepengen nanti sekolah gitu. Artinya kalaupun kita bisa mendesainer, anak kan mikirnya gini, Bu, kalau kami ambil jurusan kelautan berarti kami kerjanya di laut-laut ya Bu. Ya gitu, mindset Iya. anak begitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mereka punya skill, ibaratnya kemampuan yang lebih dari bidang dia gitu, artinya dia bisa dipakai di zamannya, dipakai di manapun gitu. Pada saat zaman dia, di usianya dia sudah mulai untuk mengukir masa depannya gitu. Jadi bisa dipakai. Seperti kalau pintar IT gitu kan dipakai orang gitu. Walaupun dia lulusannya atau sarjana desainer gitu kan. Iya, Nah, betul. tuh jadi Oke, jadi itu teman-teman ya tipsnya untuk ini ayah bunda di rumah untuk mendidik anak. Nah, kalau Ibu Dia biasanya quality time bareng keluarga, ya. senangnya ngapain? Kumpul-kumpul di rumah, masak-masak atau jalan-jalan? Kalau
keluarga kami ini sebenarnya Mbak memang orang rumahan ya, karena kami lebih senangnya begini. Kalau kita kumpul tuh quality time gitu ya. Kami lebih senang mungkin untuk melakukan pekerjaan rumah bersama-sama gitu. Jadi membereskan rumah, merapikan apa misalnya bunga-bunga atau merapikan tanaman gitu. Jadi kami memang kami sempatkan misalnya untuk makan di luar gitu, atau kalau untuk liburan kemana mungkin karena kondisinya bapak kami tuh agak susah untuk cuti gitu ya atau izin gitu. Jadi kami yang dekat-dekat aja gitu. Tapi kalau untuk liburan itu pernah juga kami alokasikan waktunya supaya anak-anak juga merasanya kok aku nih nggak pernah liburan sih sama orang tua. Nah jangan sampai begitu ya. Jadi pernah juga kita alokasikan untuk liburan bersama anak-anak, itu pun nggak lama gitu ya. Nah jadi kami lebih banyak quality time-nya ada di rumah gitu, melakukan pekerjaan rumah bersama-sama seperti itu. Jadi biar anak-anak tahu Mbak Sherly, walaupun mereka posisinya sebagai anak ya tetap harus bisa meluangkan waktu untuk membantu orang tua. Jadi dia tahu pekerjaan keluarga, oh pekerjaan seorang ibu tuh memang berat banget sih, selain dia bekerja di luar rumah, tapi pekerjaan di dalam rumah juga banyak gitu kan. Jadi mereka tahu, oh caranya begini. Artinya mereka punya pengalaman Mbak Sherly, ketika nanti saatnya mereka berumah tangga, mereka jadi paham, oh kalau untuk menyelesaikan ini seperti ini gitu loh. Jadi kita kasih pengalaman, sebenarnya dengan anak tuh kita kasih pengalaman. Kalau kita hanya cerita secara teori, masak nasi harus begini ya, begini, nggak kita praktekkan, nggak akan paham dia. Anak zaman sekarang kan harus ada praktek gitu, aksi nyatanya gitu ya. Seperti itu jadi. Oke, jadi begitu cara Ibu Dia untuk berkumpul bareng keluarga, quality time. Nah, Ibu Dia ini sudah 17 tahun menjadi seorang guru dan memiliki berapa orang anak Ibu? Alhamdulillah anak saya ada 2 ya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sudah SMA semua ya? Iya, yang 1 kelas 11, yang nomor 2 itu kelas 10. Kelas 10. Nah, nanti kalau suatu saat Ibu menghadapi masa pensiun, tidak lagi mengajar menjadi seorang guru, kira-kira ada hal apa yang paling Ibu rindukan? Yang paling saya rindukan adalah ketika saya dipanggil, "Selamat pagi Ibu Dia." Itu yang saya rindukan. Jadi kadang saya mikirnya gini, sebelum pensiun pun seandainya saya misalnya mau pindah atau gimana ya, saya mikirnya berulang-ulang, ketika saya pindah seandainya saya nggak jadi guru lagi sebelum pensiun, nggak ada lagi yang manggil saya sebagai seorang guru gitu loh, nggak ada lagi yang manggil saya, menyapa saya Ibu Dia gitu. Jadi kepengenlah nanti setelah saya pensiun, saya tetap akan membuat sesuatu yang bermakna lah, sesuatu yang bermanfaat. Mungkin bukan hanya untuk keluarga saya, tapi mungkin juga untuk orang lain. Ya nggak mungkin saya ibaratnya berkreasi di sekolah yang dulu, nggak mungkin kan karena saya sudah pensiun. Tapi artinya saya tetap akan mendukung kegiatan apapun yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Oke. Jadi biar silaturahminya tidak terputus ya Ibu ya. Tetap ikuti dong. Entah itu mungkin kegiatan yang seperti yang sifatnya religius, atau mungkin bertemu dengan teman-teman yang seide, sekreatif gitu. Kalau udah pensiun kita maunya gimana ya, mungkin ada usaha-usaha apa gitu. Betul. Jadi nggak terpaku di rumah. Karena saya pada dasarnya saya ini nggak mau yang berdiam di rumah Mbak Sherly. Mau gerak terus ya. Okay. Apalagi udah kerja bertahun-tahun, mungkin ada siswa yang udah dianggap kayak anak sendiri, partner kerja yang sudah seperti saudara sendiri, mungkin itu bakal sedikit menyedihkan ya Ibu Dia ya. Sangat menyedihkan, pasti merindukan. Biasa masuk kelas gitu loh. Memang ada saatnya kita tuh ngerasa jenuh ya Mbak Sherly kalau jadi guru. Aduh kok aku kayaknya males, kayaknya timbul rasa agak bosan sih sebenarnya. Mau ngajar nih, mau masuk. Ada, memang sempat seperti itu. Tapi mikirnya gini, kalau nggak masuk kasihan anak-anak. Nanti mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Mikirnya gitu. Terus kita mengibaratkan kalau aku nggak masuk kelas, gimana ya seandainya anakku yang sekolah, gurunya nggak masuk gitu. Betul. Kan kita mikirnya gitu. Apa yang dilakukan oleh anakku? Begitu kita tuh mikirnya kalau anak kita gurunya nggak masuk gitu loh. Nah itu kita mikirnya. Jadi ya memang kalau jenuh itu pasti ada. Sempat waktu itu ya jenuh, dalam titik jenuh. Artinya saya tetap konsultasi dengan pengawas, kan ada pengawas, kemudian dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat juga. Ngapa sih aku nih kayaknya jenuh? Coba cari dulu kegiatan pembelajaran yang mungkin pakai media yang lebih menarik gitu, apa gitu.
Ya karena kalau kita pakai model pembelajaran yang monoton, nggak usah siswa, kita aja mungkin bosen kan. Kita ceramah sepanjangan kita ngajar ke anak, pasti bosen. Siswa juga lebih bosen lagi gitu. Nah, itu. Dan biasanya itu programnya ada programnya Ibu ya? Untuk kegiatan Membahas ya. metode ajar yang mungkin yang terbaru, yang lebih menyenangkan. Iya, artinya memang setiap guru itu dituntut sekali untuk mendesain pembelajaran yang inovatif ya. Jadi kalau sekarang itu Mbak Sherly, kalau belajar, saya membebaskan anak-anak itu menggunakan HP. Karena untuk pelajaran saya itu ada aplikasi online tuh ya. Jadi namanya aplikasi PET. Jadi di situ mereka bisa praktikum secara online gitu atau virtual. Karena saya belajarnya waktu kita COVID tuh ya Mbak Sherly. Kan kalau COVID kan kita belajarnya online sama anak-anak ya. Artinya untuk pembelajaran tertentu yang memang menuntut mereka untuk praktikum, saya menggunakan aplikasi itu. Nah mereka tertarik, Ibu ini aplikasinya bisa di-download, bisa. Jadi mereka kerjanya nggak hanya bisa online, buka websitenya, tetapi juga bisa kita download dan kita kerjakan secara offline. Nah gitu. Jadi mereka sangat tertarik kalau kita pakai aplikasi begitu Mbak Sherly. Jadi artinya seperti kata saya tadi, kalau kita hanya dengan metode ceramah, anak bosen. Nggak harus misalnya menggunakan aplikasi PET. Kita suruh mereka misalnya menggunakan apa, pakai HP. Jadi seolah-olah mereka kalau pakai aplikasi itu kayak main game gitu Mbak Sherly. Jadi mengerjakannya, oh seperti ini ya Bu, oh mencari ini, oh nilainya ada. Nah mereka seru jadi ya. Nggak perlu diajarin, mereka udah paham sendiri loh. Asalkan mereka paham bahasa yang ada di situ. Bahasa Inggris kan banyak kan, misalnya kecepatan, kemudian velocity gitu kan, kemudian ada density gitu kan. Jadi di situ, jadi memang kami ini dituntut untuk mendesain pembelajaran yang inovatif yang memang menumbuh kembangkan minat belajar siswa gitu. Dengan seperti itu, saya alhamdulillah siswa itu sudah paham. Oh berarti Bu kalau mencari jarak ini, mencari hubungan ini, mereka udah tahu, udah paham gitu. Karena memang harus dipraktekkan. Pelajaran fisika kan memang tuntutannya harus praktikum gitu kan. Tapi itu tadi pakai HP gitu. Tetap kita pantau loh. Kalau dia buka yang lain, ayo buka apa? Nah gitu. Konsekuensinya apa kalau buka yang lain? Bu, diambil HP-nya, nggak kerja kalau diambil. Oke. Jadi harus buat konsekuensi dulu sama mereka, karena ya namanya HP kan mungkin nggak menutup kemungkinan mereka bisa membuka yang lain gitu. Buka TikTok. Bisa jadi. Atau Shopee-nya lihat mau check out apa gitu. Oke, luar biasa sekali untuk guru-guru yang ada di Indonesia dan di dunia. Apalagi hari ini spesial Hari Guru. Ternyata dari tadi Sherly simak obrolan bersama Ibu Dia. Luar biasa sekali ya perjuangan seorang guru itu ya. Luar biasa sekali. Maka dari itu kita pernah mengenal kata-kata apa, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Nggak lagi sepertinya. Pahlawan tanpa membangun insan yang cendekia gitu aja mungkin gitu istilahnya ya, sekarang ya. Nah spesial di Hari Guru hari ini Sherly pengen Ibu Dia menyampaikan ucapan semangat untuk pejuang guru-guru di dunia. Spesial di Hari Guru hari ini, boleh Ibu Dia silakan. Oke, baik, untuk seluruh guru yang ada di mana saja. Di Hari Guru ini saya ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu guru ya. Jadi tetaplah kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi agen perubahan di sekolah kita. Artinya kita harus merubah mindset kita selama ini bahwa guru itu menjadi yang terdepan, menjadi contoh teladan. Dan di belakang dia memberi dorongan atau semangat. Jadilah agen perubahan yang baik Bapak Ibu ya. Silakan lakukan praktik baik. Di mana tujuan praktik baik ini adalah memberikan pembelajaran yang sesungguhnya untuk siswa kita, yang sesuai dengan kodrat mereka, dan mereka bisa bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi mereka. Sehingga nanti kita bisa menciptakan anak-anak yang memiliki kondisi keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Selamat Hari Guru untuk para Bapak Ibu guru semua ya. Marilah kita bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar.
Oke, terima kasih Ibu Dia. Terima kasih sama-sama Mbak Sherly. Iya, selamat Hari Guru untuk guru-guru di dunia. Selamat Hari Guru ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan agar terus bisa memberikan pendidikan terbaik untuk siswa-siswa yang ada di dunia. Amin. Terima kasih Bu Dia sudah sharing-sharing bersama Palkomtek. Iya, sama-sama Mbak cerita-cerita. Sherly dan tim Palkomtek. Next kita undang siapa lagi kira-kira, coba teman-teman komen di bawah ya. Ibu Oke. Dia mungkin sampai sini dulu obrolan manja kita. Next Oke. kita ketemu di lain sesi lagi. Mbak Sherly pamit undur diri. Teman-teman yang nonton jangan lupa like, komen dan subscribe. Teman-teman SMA dari Negeri 1 jangan lupa di-subscribe ya Bu ya YouTube Palkomtek. Iya. Kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Prabu Muli, terutama peserta didiknya, silakan like, share, and subscribe Iya. Palkomtek. Palkomtek. Bye.